Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya minta waktunya, ya, mari kita buka satu firman Tuhan di Kejadian pasal ke-8 ayat 22. Firman Tuhan berkata, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ya, Alkitab mengatakan bahwa selama bumi masih ada, ya, tak berhenti musim menabur dan menuai. Dan kita tahu bahwa ini sebuah prinsip atau sebuah hukum yang Tuhan tetapkan, ya, untuk dunia ini, saudara. Selama bumi masih ada, maka hukum prinsip tabur tuai ini, saudara, akan terus terjadi, saudara. Bahkan hukum ini akan terus berlaku sampai nanti Tuhan datang kedua kali, saudara. Ya, nah, hukum ini, prinsip ini berlaku hampir, ya, di semua sisi kehidupan kita, baik secara jasmani maupun secara rohani, saudara. Karena itu ada satu ayat kalau saudara baca di Perjanjian Baru, Tuhan lewat Paulus, ya, sangat menekankan. Tuhan berkata begini, ya, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga akan dituai, saudara. Ya, jadi apa yang kita tabur itu pasti akan kembali kepada kita, saudara. Ya, kalau kemarin saya jelaskan, saya sampaikan soal bagaimana kita hidup dalam kemerdekaan. Ya, jangan membiarkan kasih karunia itu jadi sia-sia. Mestinya kayak seperti bangsa kita, kalau kita sudah dimerdekakan dari setiap penjajahan yang ada, mestinya kita mulai mengisi sesuatu yang baik, mulai menabur sesuatu yang baik, mulai melakukan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita masing-masing. Sudah bisa bayangkan kalau semua manusia di bangsa ini berlomba-lomba menabur hal-hal yang baik, mengisi kehidupannya dengan hal-hal yang baik, tentu bangsa ini akan menjadi bangsa yang sangat maju, menjadi bangsa yang sangat beradab, saudara, seperti itu, saudara. Nah, saya mau katakan, saudara, saudara mesti harus sadari bahwa perbuatan-perbuatan baik kita, taburan-taburan kita itu tidak mempengaruhi atau menyebabkan kita itu diselamatkan, saudara. Kita tahu bahwa kita diselamatkan oleh karena iman, kasih karunia yang Tuhan berikan buat hidup kita, saudara. Alkitab berkata itu bukan usaha kita, itu bukan hasil pekerjaan kita, saudara. Dan satu hal ketika saudara mengerti bahwa kita diselamatkan oleh iman, namun iman itu tidak berhenti. Kalau kita percaya kepada Tuhan, iman yang menyelamatkan itu adalah iman yang punya tindakan, iman yang akan menghasilkan kebaikan-kebaikan, saudara. Nah, kalau saudara baca di Efesus pasal yang ke-2, ya, dikatakan begini, saudara, ayat 8 mulai, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegang diri. Lalu ayat 10 dikatakan begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi sebelum kita ada di dunia ini, ternyata Allah sudah menyiapkan kehidupan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Dan saya percaya setiap pekerjaan-pekerjaan yang baik itulah menjadi satu taburan kita di dunia ini, saudara. Ya, karena itu saudara harus sadari apa yang kita lakukan, ya, itu akan menjadi sebuah taburan. Dan taburan itu tentu akan kita tuai, saudara. Ya, ada satu statement yang saya pernah dengar dan saya pernah baca. Ya, dikata begini, sadari atau tidak, ya,
apa yang kita alami sekarang ini, ya, sebagian besar atau mungkin hampir seluruhnya saudara, itu adalah hasil taburan kita di masa lalu. Bisa kemarin, bisa minggu lalu, bisa bulan lalu, bisa juga tahun-tahun yang lalu, ya, atau mungkin beberapa saat yang lalu, saudara, seperti itu, saudara. Ya, tetapi apa yang kita tabur sekarang ini, hari ini, ya, akan menentukan, ya, apa yang akan kita tuai di masa yang akan datang, saudara. Ya, jadi saudara dan saya mesti perhatikan baik-baik. Kalau kita menjadi orang Kristen dan kita sudah diselamatkan, Tuhan mau kita terus melakukan pekerjaan yang baik. Dan pekerjaan yang baik inilah merupakan taburan-taburan kita untuk kehidupan kita. Ya, jauh ke depan kita akan tuai, saudara. Ya, saya percaya kalau misalnya saudara sebagai seorang petani, tentu ketika saudara menabur benih, saudara, misalnya benih jagung, saudara, satu benih jagung saudara tabur, itu pasti akan menghasilkan beratus-ratus biji, beratus-ratus tungkul yang keluar, saudara. Kenapa? Karena selalu taburan itu akan menghasilkan pelipat gandaan, saudara. Nah, saya percaya kalau kita melakukan terus dalam kehidupan kita, apapun itu bentuknya, maka kita akan melihat ada banyak hal yang baik, yang luar biasa di dalam kehidupan kita, saudara. Haleluya. Ya, termasuk juga setiap berkat yang kita terima. Saudara harus tahu, Alkitab berkata bahwa di situ, saudara, ada benih yang mesti kita taburkan, saudara. Coba kalau kita buka di 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke 6 mulai, dikatakan begini. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saudara, ya, lewat ayat ini, saudara, jadi setiap taburan kita itu berasal dari Tuhan. Nah, apa yang kita tabur? Kalau misalnya soal berkat yang kita terima, dikatakan begini, di situ ada jatah kita makan, tapi ada jatah juga kita tabur. Karena itu kalau kita dapatkan berkat, jangan semua kita habisin, saudara. Mesti kita sisihkan untuk kita tabur. Entah kita memberkati orang, memberkati pekerjaan Tuhan, entah kita menolong orang miskin, ya, apapun itu, saudara. Saudara mesti sisihkan. Kenapa? Karena itu akan menjadi sebuah tuaian kita ke depan kalau kita menabur itu, saudara. Saya melihat ada banyak orang kurang bijaksana. Setiap kali kalau berkat didapat, mungkin seperti gaji, saudara, dia habisin, saudara, tidak memikirkan ya bagaimana ke depan dia mesti menabur sesuatu, ya, supaya dia bisa menuai, saudara. Ya, nah, saya mungkin tidak punya banyak waktu, saudara. Kalau saudara pelajari kisah tentang Yusuf waktu pada zaman Mesir itu mengalami kelimpahan, kan. Lalu kemudian setelah kelimpahan itu selesai, lalu kemudian masuk kepada masa kelaparan, masa paceklik, saudara. Kalau saudara baca, berkali-kali orang-orang Mesir itu datang kepada Yusuf, ya, mereka menjual semua harta benda mereka hanya untuk mendapatkan makanan. Tapi kalau saudara pelajari, mereka baru sadar ketika mereka sudah habis harta mereka, materi mereka, akhirnya mereka menjual diri mereka menjadi hamba kepada Firaun, menjadi budak kepada Firaun, saudara. Baru kemudian mereka dikatakan meminta benih, padahal benih itu sudah mereka dapatkan, tapi mereka habisi. Ternyata di tengah-tengah paceklik pun, di tengah-tengah kesusahan pun, di tengah-tengah masa kelaparan seperti itu, tetap mereka bisa menabur. Karena Alkitab berkata, ketika mereka menabur,
ya mereka bisa menuai saudara. Saya mau katakan saudara, dalam kekurangan apapun kita bisa menabur. Saudara yang sedang mungkin, ini tidak hanya bicara soal materi ya, misalnya saudara sedang dalam keadaan susah, ya pergumulan. Saya mau katakan ada banyak orang punya pergumulan lebih daripada saudara. Saudara bisa mendoakan mereka. Ya, kalau saudara mungkin mengalami kekurangan juga, saya berharap saudara jangan menutup pintu hati saudara untuk bisa menyisihkan sedikit dari kekurangan saudara untuk menabur kepada orang yang juga membutuhkan saudara. Kenapa? Karena itu akan berdampak untuk taburan untuk tuayan saudara ke depan saudara. Ini hukum ini akan berlaku ya sampai nanti Tuhan datang kedua kali. Saya percaya bumi ini masih ada hari ini, besok masih ada kan? Minggu depan pasti masih ada. Bulan depan masih ada nggak? Pasti masih ada. Kecuali kita sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Ya, jadi selama bumi ini masih ada, jangan lupa untuk kita menabur. Ya, kerjakan, lakukan hal yang baik. Ya, baik itu materi, baik itu respons sikap, apapun itu saudara. Saya berharap ke depan kita akan menuai hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan untuk kita nikmati bersama-sama. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan.